Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Smart, perkenalkan saya Marat Soleha Amir sebagai tutor mikroekonomi. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai pasar. Apa sih itu pasar? Seperti apa ciri-ciri dan jenis-jenis pasar? Stay focus and keep on watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode kali ini di Teori Ekonomi Mikro, sebelumnya kita membahas mengenai pasar, mengenai permintaan dan penawaran. Kali ini kita akan membahas mengenai elastisitas yang juga ada hubungannya dengan episode-episode sebelumnya. Nah, apa saja yang kita akan bahas di episode kali ini mengenai elastisitas? Jadi yang akan kita bahas yang pertama yaitu apa itu elastisitas, kemudian yang kedua bagaimana rumus elastisitas, kemudian yang ketiga apa saja jenis-jenis elastisitas, yang keempat, apa saja koefisien dari elastisitas? Dan yang terakhir, bagaimana sih contoh soal dari elastisitas? Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih itu elastisitas dan bagaimana rumus elastisitas itu sendiri. Jadi, elastisitas itu sendiri dia mengukur tentang kepekaan seseorang terhadap suatu harga misalnya. Nah, rumus elastisitas itu sendiri di mana elastisitas itu disimbolkan dengan E dan rumusnya di mana E sama dengan P per Q dikali delta Q per delta P atau bisa juga dituliskan di mana E itu sama dengan persentase perubahan Q per persentase perubahan P. Nah, bisa dilihat di mana E itu merupakan koefisien elastisitas, kemudian P itu merupakan harga barang, Q itu merupakan kuantiti barang, delta P itu merupakan perubahan harga yaitu P2 dikurang P1, kemudian delta Q itu merupakan perubahan kuantitas barang dari Q2 dikurang Q1. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja sih jenis-jenis elastisitas. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai elastisitas harga. Jadi elastisitas harga ini merupakan atau mengukur tentang bagaimana kepekaan seseorang terhadap harga. Nah, elastisitas harga itu sendiri dia terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mengenai elastisitas harga permintaan, di mana elastisitas harga permintaan itu adalah mengukur besarnya perubahan kuantitas barang yang diminta akibat adanya perubahan harga pada barang tersebut. Kemudian yang kedua ada namanya elastisitas harga penawaran, yaitu mengukur besarnya perubahan kuantitas barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga dari barang tersebut. Kemudian yang kedua namanya ada elastisitas pendapatan. Nah, elastisitas pendapatan ini adalah perubahan dalam permintaan sebagai akibat dari adanya perubahan pendapatan seseorang. Rumusnya di mana E itu sama dengan persentase perubahan delta Q per persentase perubahan delta Y. Delta Y ini sendiri merupakan persentase perubahan pendapatan. Nah, di mana elastisitas pendapatan yang negatif atau EY itu kurang dari 0 terkait dengan barang inferior, di mana peningkatan pendapatan akan mengakibatkan penurunan permintaan dari barang inferior itu sendiri. Elastisitas pendapatan yang positif di mana EY itu lebih besar daripada 0 terkait dengan barang normal, di mana peningkatan pendapatan akan mengakibatkan peningkatan permintaan pada barang normal. Nah, yang ketiga, jika elastisitas pendapatan suatu komoditas itu lebih kecil dari 1 atau EY-nya itu kurang dari 1, maka barang tersebut dapat dikatakan sebagai barang sehari-hari. Sedangkan yang keempat yaitu jika elastisitas pendapatan lebih besar daripada 1 atau EY lebih besar daripada 1, maka barang itu dapat dikatakan sebagai barang yang mewah atau barang superior. Kemudian elastisitas selanjutnya yaitu elastisitas silang, di mana elastisitas silang ini digunakan untuk mengukur besarnya kepekaan permintaan suatu barang jika harga barang lain berubah. Jadi akibat dari harga barang lain berubah, maka permintaan terhadap barang yang lain juga akan berubah. Nah,
harga barang yang ada kaitannya dengan barang tersebut itu biasanya berupa barang komplementer atau barang pelengkap dan barang substitusi atau barang pengganti. Nah, terdapat 3 macam respon perubahan permintaan suatu barang, misalnya antara barang A dengan perubahan harga barang lain, kita misalkan dengan barang B. Nah, bagaimana elastisitas silang positif? Nah, elastisitas silang positif terjadi jika peningkatan harga barang A itu menyebabkan peningkatan jumlah permintaan barang B. Misalnya, peningkatan harga kopi. Nah, permintaan harga kopi itu meningkatkan permintaan juga terhadap teh, di mana kopi dan teh itu merupakan dua barang yang saling terkait atau merupakan suatu barang substitusi. Kemudian elastisitas silang negatif. Nah, elastisitas silang negatif terjadi jika peningkatan harga barang A mengakibatkan turunnya permintaan harga barang B. Sebagai contoh, peningkatan harga bensin mengakibatkan penurunan permintaan terhadap kendaraan bermotor. Nah, di mana kedua barang tersebut antara bensin dan kendaraan motor itu bersifat komplementer atau sebagai barang pelengkap. Dan yang selanjutnya yaitu elastisitas silang nol yang terjadi ketika peningkatan harga barang A tidak akan mengakibatkan perubahan permintaan terhadap barang B. Dalam kasus macam ini, kedua macam barang ini itu tidak saling berkaitan. Sebagai contoh, kenaikan harga kopi itu tidak akan berpengaruh terhadap permintaan kendaraan bermotor. Kemudian, jika ditanya seperti apa sih rumus elastisitas silang itu sendiri? Jadi, rumus dari elastisitas silang itu di mana E sama dengan persentase perubahan delta Q X atau delta quantity barang X dengan perubahan persentase perubahan harga dari barang Y atau persentase delta PY, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai koefisien elastisitas. Jadi, koefisien elastisitas yang pertama yaitu elastis. Jadi, elastis itu merupakan koefisien elastisitas yang lebih dari 1, disimbolkan dengan E lebih dari 1, di mana barang elastis itu merupakan barang yang permintaan atau penawarannya memiliki kepekaan drastis terhadap adanya perubahan harga. Contoh dari barang elastis ini adalah seperti barang-barang mewah atau biasa disebut dengan barang superior dan barang-barang yang memiliki substitusi yang banyak. Adapun gambar kurvanya dari contoh dari koefisien elastisitas itu dapat dilihat di mana bentuk kurvanya dia itu cenderung landai. Kenapa bisa seperti itu? Karena persentase perubahan dari Q itu dia lebih besar dari persentase perubahan dari P. Karena dikatakan sebelumnya bahwa ketika terjadi perubahan pada harga, misalnya harga barang tersebut 5.000, kemudian terjadi perubahan harga, meningkat harganya menjadi 7.000 misalnya. Terjadi maka barang ini itu akan permintaan akan barang tersebut itu akan menurun dengan drastis akibat adanya peningkatan harga. Makanya persentase perubahan kuantitinya itu lebih peka atau lebih besar daripada persentase perubahan harganya. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai koefisien elastisitas yang namanya inelastis. Jadi inelastis ini merupakan koefisien elastisitas yang kurang dari 1 atau biasa disimbolkan dengan E kurang dari 1, di mana barang inelastis merupakan barang yang permintaan atau penawarannya tidak responsif terhadap perubahan harga. Contoh dari barang inelastis itu adalah barang-barang kebutuhan pokok. Kenapa barang-barang kebutuhan pokok itu termasuk dari contoh barang inelastis? Karena barang kebutuhan pokok merupakan barang yang harganya itu meskipun mengalami perubahan, misalkan harganya meningkat, meskipun terjadi penurunan permintaan, tetapi penurunan permintaannya itu tidak drastis atau tidak begitu responsif terhadap adanya perubahan harga. Bisa dilihat dari kurva inelastis, dia memiliki kurva yang curam. Kenapa bisa seperti itu? Karena
dia persentase perubahan dari kuantiti dia lebih kecil dari persentase perubahan harga. Bisa dilihat di sini lebih besar perubahannya dibandingkan dengan kuantitinya, makanya dia berbentuk sedikit curam kurvanya. Seperti itu, beda dengan elastis, dia persentase kuantitinya itu lebih besar. Nah, koefisien elastisitas selanjutnya yaitu bernama elastis sempurna. Jadi elastis sempurna ini yaitu koefisien elastisitas yang tidak terhingga atau biasa disimbolkan dengan E itu sama dengan tanda tidak terhingga. Maksudnya berapapun perubahan jumlah barang yang diminta atau jumlah barang yang ditawarkan, maka harga barang tersebut tetap. Contohnya adalah bumbu dapur. Biasanya meskipun permintaan bumbu dapur itu meningkat, biasanya harganya tetap atau tidak mengalami perubahan. Maka dari itu kurva dari elastisitas sempurna dia berbentuk horizontal. Oke, selanjutnya yaitu koefisien yang bernama inelastis sempurna. Jadi inelastis sempurna ini merupakan koefisien elastisitas yang besarnya itu sebesar 0 atau biasa disimbolkan dengan E itu sama dengan 0. Maksudnya, berapapun perubahan harga barang tersebut, jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan itu tetap. Contohnya seperti obat-obatan. Berapapun harga obat, semahal apapun harga obat, banyaknya permintaannya itu tergantung pada berapa banyak dosis atau berapa banyak obat yang dibutuhkan oleh seseorang tersebut. Makanya kurva inelastis itu dia berbentuk vertikal, bisa dilihat dia berbentuk vertikal, di mana diasumsikan bahwa kuantitinya tetap sedangkan price-nya yang berubah seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai koefisien elastisitas yang terakhir, yaitu elastisitas uniter. Jadi elastisitas uniter ini merupakan koefisien yang elastisitasnya itu sebesar 1 atau biasa disimbolkan dengan E sama dengan 1. Di mana barang elastis uniter itu merupakan barang yang permintaan atau penawarannya itu memiliki kepekaan yang sama terhadap perubahan harga. Contoh dari barang elastis uniter ini merupakan barang yang barang seperti barang-barang elektronik atau biasa disebut dengan barang kebutuhan sekunder. Kemudian seperti apa sih kurva dari elastis uniter itu sendiri? Jadi kurva dari elastis uniter itu bisa dilihat di sebelah kanan yang ini. Dia berbentuk tidak begitu landai, tidak begitu curam. Kenapa bisa seperti itu? Karena persentase perubahan delta persentase perubahan Q atau persentase delta Q-nya itu sama dengan persentase perubahan P atau persentase delta P. Makanya dia gambarnya tidak begitu curam dan tidak begitu landai. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal elastisitas. Jadi, saya telah memberikan satu contoh soal dari elastisitas. Jadi, berikut adalah data perubahan kuantitas barang yang diminta dan harganya. Jadi, di sini telah diketahui bahwa Q1-nya sebesar 800 unit dengan price atau P1 sebesar 15.000, kemudian Q2-nya sebesar 1.000 unit dengan price atau P2 sebesar 12.500. Nah, yang ditanyakan kemudian berapa koefisien permintaannya? Jadi penyelesaiannya adalah sebagai berikut, di mana kita ketahui bahwa rumus dari elastisitas itu sendiri yaitu P per Q dikali delta Q per delta P, di mana P ini merupakan P1, kemudian ini merupakan P2, di mana delta Q per delta P itu merupakan Q2 dikurang Q1 per P2 dikurang P1. Selanjutnya kita masukkanlah angka sesuai dengan tempatnya masing-masing, di mana P1 sebesar 15.000, kemudian Q1-nya sebesar 800 unit, itu dikali dengan Q2. Q2-nya sebesar 1.000 dikurang dengan Q1 sebesar 800, kemudian P2-nya 12.500 dikurang dengan P1 sebesar 15.000. Hasilnya, di mana 15.000 per 800 dikali 200 per minus 2.500, di mana hasilnya itu sama dengan minus 3 per 2,
atau sama juga dengan minus 1,5, di mana kalau dalam elastisitas jika hasilnya itu minus, kita abaikan minusnya, jadi negatifnya itu diabaikan sehingga elastisitas atau koefisien permintaannya itu sebesar 1,5. Ketika koefisiennya itu sebesar 1,5, maka dapat dikatakan bahwa barang ini itu dapat dikategorikan sebagai barang elastis. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita ketahui bahwa elastis itu terjadi ketika E-nya lebih besar daripada 1, di mana ED ini sudah diketahui bahwa sebesar 1,5, maka dapat dikatakan bahwa barang ini itu merupakan barang elastis. Nah, udah pada tahu kan penjelasannya? Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video selanjutnya.